kadang orang yang nggak kenal kita malah justru lebih mendukung kita daripada orang-orang dekat. Dan hari ini hari ke-80, dan perkataan tadi itu benar-benar nyata kejadian di saya. Jadi seperti yang mungkin beberapa teman-teman pada belum tahu juga ya, saya kan gabung ke komunitas dari Maxwell Leadership Indonesia, ikut bantu-bantu untuk jadi salah satu promotor lah kasarnya untuk acaranya Drive to Lead. Dan dari kemarin saya juga udah nawarin beberapa orang gitu, udah nawarin beberapa orang mau nggak ikut program ini. Kalau misalnya ikut, saya ada promo code dan segala macam dan so on and so on. And guess what, everybody say no. Ada yang nggak punya waktu, ada yang belum prioritas, dan ya bahkan nggak nanya juga programnya tentang apa, nggak nanya detail, memang purely doesn't want to aja kasarnya. Dan dari situ jujur cukup discouraging atau cukup menjatuhkan semangat saya. Tapi untungnya ada stranger yang udah dari 2 hari lalu tuh ngechat gitu. Dia dari akun Threads, follow ke Instagram, terus ngechat duluan gitu, ngomong salam kenal, so on and so on. Dari situ saya tergerak juga untuk coba deh, why don't I ask him gitu. Dan ternyata the stranger malah lebih cepat, lebih nyemangatin kita gitu daripada orang-orang yang dekat sama kita. Lucunya memang begitu. Cuaca juga lucu. Tadi hujan gila-gilaan, di sini langsung kering. Lucunya memang hidup tuh begitu. Di saat kadang kita ngarepin orang-orang yang kasarnya orang-orang yang kita harapin gitu, tapi ya ternyata harapannya nggak sesuai gitu, kenyataannya nggak sesuai sama harapan kita. Tapi di sisi yang lain, di saat kita nggak berharap sama orang yang kasarnya, saya baru kenal dia dan dia baru follow saya tuh hari Sabtu, bener-bener baru banget. Dan malah dia yang ikutan ngechat sama saya, terus juga malah nguatin. Dia bilang konten saya bermanfaat. Dan jujur saya pas bacain semua chatnya dia, pengalamannya dia, dan pertemuannya dengan konten saya pribadi merinding. Diingetin lagi sama Tuhan bahwa jangan khawatir. Diingetin juga sama ceritanya Daud sama Yusuf. Orang sekitar yang malah gak nganggep mereka. Keluarganya nganggap Yusuf sebagai seorang pemimpi, pembual. Daud sama orang tuanya bahkan dianggap sebagai anak kecil. Memang waktu itu kecil, tapi Daud yang kecil itu udah berhasil mengalahkan Goliat loh. Cuma tetap aja masih banyak orang yang gak percaya sama dia. Dan mungkin teman-teman juga ada yang ngalamin apa yang saya alamin gitu. Di satu sisi banyak orang yang gak percaya sama kalian. Mungkin cuma ada 1 atau 2, mungkin hanya istri kalian yang percaya, tapi ya istrinya juga wait and see. Puji Tuhan saya dapat istri yang luar biasa ya, yang selalu mendukung apapun yang saya kerjakan. Dia selalu support gila-gilaan, selalu dukung. Tapi ya kadang juga suka kasih wake up call gitu, karena saya orangnya memang suka kurang fokus. Dan dari situ juga saya belajar banyak banget gitu, bahwa kadang
Orang yang jauh justru malah lebih bisa ngerti kita daripada yang dekat. Mungkin juga ya karena mereka bisa melihat dari kejauhan. Mereka nggak fokus sama kekurangan kita, tapi lebih fokus sama apa sih yang menarik dari kita. Dan ya lucu memang. Buat teman-teman yang lagi depresi atau mungkin lagi down karena banyak yang nggak ngedukung, balik lagi deh, coba ganti circle, coba ganti suasana, karena saya jadi diingetin sama sebuah cerita gitu. Jadi ada seorang ayah ngasih ke anaknya mobil tua banget, mobil tua udah kakatan. Dia bilang sama anaknya, "Nak, Papa mau kasih kamu mobil ini, tapi kamu tolong sebelum itu bawa ke 3 tempat dan tanya harganya berapa." Pertama-tama tempatnya adalah showroom mobil baru. Kedua, ke penjual mobil bekas. Ketiga, kamu pergi ke komunitas kolektor mobil tua, mobil kuno. Kamu tanya harga mobil ini berapa. Toko mobil baru otomatis bilang, "Wah Pak, maaf, mobilnya nggak ada harganya, udah terlalu tua, udah kakatan, mesinnya juga bunyi." Dan masih banyak lagi. Orang yang kedua, si tukang jual beli mobil bekas, dia bilang, "Wah, saya biasa mobilnya mainnya nggak setua ini Pak. Kalau yang kayak gini saya susah jualnya. Saya nggak akan bisa dapetin klien yang sesuai karena memang tempatnya bukan di sini." Tapi di saat dia pindah ke komunitas mobil kuno, semua orang menyambut dia layaknya pahlawan. Semua itu karena mereka sadar bahwa value mobil tua, kakatan dan udah usang itu harganya nggak bernilai. Dan begitu juga mungkin yang terjadi di hidup kita. Banyak yang nggak ngerti value kita itu adanya di mana. Makanya kalau kalian ya mungkin gak dihargai di lingkungan kalian, mungkin ngerasa salah pertemanannya, coba deh main ke tempat yang agak jauhan dikit. Karena jujur saya ngerasain itu banget semenjak pindah komunitas, semenjak cari orang-orang yang value-nya sesuai. Hidup tuh jadi lebih bermakna, hidup tuh jadi lebih ada apinya gitu. Sedangkan dulu di saat saya sendiri, di saat saya nggak punya teman, ya stres sendiri, sukses juga nggak ada yang semangatin, nggak ada yang celebrate bareng. Dan Tuhan juga udah bilang gitu, tidak baik bagi manusia ini seorang diri. Makanya Tuhan ciptain Hawa untuk Adam. Tapi itu juga bukan cuma berhenti sampai Tuhan kasih kita pasangan. Tuhan juga kasih kita pertemanan, Tuhan juga kasih kita klien, Tuhan juga kasih kita mentor. Dan disinilah sebenarnya kita harus inget gitu. Amsal juga bilang kan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau kamu mengisolasi diri atau pengennya sendirian terus, ya hati-hati, karena nggak baik buat manusia itu seorang diri.
Dan jujur itulah yang saya alamin dulu. Saya nganggap bahwa diri saya mampu melakukan semuanya sendiri. Sampai akhirnya saya diingetin, Tuhan aja Tritunggal kasarnya. Ini jokes ya. Cuma di satu sisi yang sama gitu, ada pelajaran juga lah yang bisa kita ambil gitu. Tuhan aja menciptakan manusia selain karena memang pribadinya ada seorang pencipta, Tuhan juga sadar gitu. Seluruh ciptaannya nggak akan maksimal kalau dia nggak menciptakan pencipta lainnya. Karena kalau ngutip dari Myron Golden ya, saya belajar juga dari dia, Tuhan tuh nyiptain 3 macam ciptaan gitu. Pertama itu creation, atau ya bulan, bintang, bumi dan sejenisnya itu creation gitu. Kedua itu creature atau binatang. Bahasa Ibrani-nya behema, it is what it is gitu. Ini saya nyontek semua ya, saya belajar Alkitabnya masih dari YouTube, jadi kalau ada kesalahan tolong bantu dikoreksi aja. Kuda cuma bisa melakukan apa yang kuda bisa lakukan. Kuda nggak akan bisa tiba-tiba bikin sesuatu yang kuda nggak bisa bikin lakukan gitu. Walaupun contohnya berang-berang bisa bikin sarang yang arsitekturnya luar biasa, tapi ya berang-berang cuma bisa bikin itu gitu. Nggak bisa bikin gedung pencakar langit, nggak bisa bikin sarang di atas pohon gitu. Sarangnya ya di sungai. That's it, behema. It is what it is gitu. Tapi Tuhan ciptain manusia itu sebagai seorang kreator. Kita dikasih akal budi, dikasih kemampuan untuk menciptakan segala sesuatu. Dan itulah sebabnya juga kenapa kadang kita ngerasa kosong, karena kita sebenarnya dituntut untuk menciptakan sesuatu gitu. Salah satunya saya baru ngerasa hidup tuh terisi setelah saya mulai ngonten. Lucu memang. Tapi dengan saya tahu saya bikin video ini untuk satu orang, untuk anak saya ke depannya nantinya, dan saya juga memposisikan diri saya supaya siapa tahu bisa bantu anak-anak lain atau teman-teman atau bapak-bapak lainnya gitu. Dari situ saya jadi semangat untuk memberikan yang terbaik lewat setiap videonya. Memang mohon maaf, audio dan produksinya masih cuma di mobil aja gitu. Karena memang saya masih terbatas dengan waktu, tempat dan segala macam. Tapi saya nggak pengen jadi itu sebuah alasan gitu. Saya tahu teman-teman yang nonton ini sampai habis semua pasti bukan kebetulan, dan semua yang bukan kebetulan itu pasti Tuhan tempatin di waktu yang tepat dengan kondisi yang tepat. Dan saya percaya juga kalau message ini sampai ke kalian dengan pesan tersirat dan tersurat yang tepat gitu. Saya jujur juga nggak tahu gitu siapa yang akan nonton, dan saya juga nggak punya ekspektasi. Fokus saya cuma ninggalin sebuah jejak digital untuk anak saya nanti, anak cucu saya nanti gitu. Warisan iman, warisan perspektif, warisan perjalanan hidup yang kasarnya buku autobiografi manapun nggak akan bisa ngalahin ngevlog begini gitu ya, dengan kasih manfaat, dengan kasih value yang mereka bisa terapin di hidupnya mereka, entah itu kapan mereka butuhkan. Karena balik lagi ya, mungkin aja anak cucu saya juga nggak akan nonton, mungkin, saya nggak tahu. Dan itu bukan tugas saya untuk peduli outputnya seperti apa. Tugas saya jadi seorang ayah yang mempersiapkan keluarganya. Kalau saya misalnya udah persiapin semuanya, tapi mungkin keluarga saya memilih untuk tidak menggunakannya, ya udah. Yang penting udah ada itu datanya. Yang penting udah ada, dan yang penting
di saat mereka butuhkan ya udah bisa dimanfaatkan gitu. Again, balik lagi, saya ngelakuin ini untuk sebenarnya diri saya sendiri, untuk pengembangan diri saya, untuk jadiin saya jadi lebih baik lagi, ngomong di kamera lebih lancar lagi, ngomong di depan publik nggak grogi juga, setiap ditanya juga otak udah makin lancar, latihan nulis. Dan again, balik lagi ke video saya, ngonten dengan 0 subscriber tuh gunanya apa ya? Ini gitu, saya pengen jadi contoh, jadi seorang model yang bisa nantinya dicontoh sama anak cucu dan teman-teman yang kebetulan Tuhan izinkan untuk nonton video ini. Dan again, remember one thing, ayatnya kalau nggak salah di Mazmurnya Daud, sekalipun ayah dan ibuku tidak memandang aku, engkau peduli. Yang di atas tahu perjuangan kamu, gak pernah dia ninggalin kamu. Penyertaannya selalu ada sama kamu, dimanapun kamu berada. Dan ingat aja Mazmur 23, dalam lembah kekelaman aja Tuhan ada, nemenin kamu ngelewatin itu. Ada tongkat dan gadanya yang selalu akan menghibur kamu, mengarahkan kamu, dan memimpin kamu di depan. Kadang mungkin kamu ngerasa, Tuhan di mana? Saya berasa sendirian. You know, Tuhan udah belasan meter di depan, udah siapin jalan buat kamu, udah lawan semua masalah dan musuh kamu, dan dia lagi bukain pintu satu persatu. I believe, saya percaya, saya beriman, Bapa kita yang di surga itu adalah Bapa yang baik. Kalau saya aja yang masih banyak dosanya, yang gak sempurna, punya hati untuk mempersiapkan keluarga saya dan anak saya dengan sedemikian rupa, apalagi Bapa di surga. Gak usah khawatir. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Masa depan kamu sangat bisa kamu harapkan sama Tuhan. Mungkin sekarang lagi gelap, lagi kelam, lagi hancur berantakan, tapi selama kamu masih bernafas, Tuhan masih belum selesai ceritanya sama kamu. Dan percayalah, setiap cerita yang Tuhan tulis itu selalu happy ending. Kalau belum happy, it's not the end. Percaya terus sama Tuhan, percaya waktunya, percaya aksinya, dan percaya hatinya. Semoga video ini ngebantu kalian. It speak to me actually. Karena jujur, ya, saya adalah orang yang sebenarnya motivator itu orang-orang yang sangat butuh motivasi gitu. Dan di saat mereka lagi memotivasi orang lain dan orang lain mendapatkan energinya, mereka sebenarnya dapat energinya balik gitu. Dan ya, saya sebagai seorang introvert, inilah cara saya sebenarnya ngasih energi ke diri saya sendiri juga gitu. Dengan saya ngomong sendiri di depan kamera, tujuannya untuk saya di masa depan dan keturunan saya di masa depan. Dan semoga
video ini bisa ngebantu kalian juga. Thank you yang udah nonton. Nama saya Yazkia Wijaya. Teman bisnis kalian bersama dengan Tuhan, your faithful financially friend. Let's grow together, one step each day. God bless you. Bye.